Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Semalam kita sudah bahas Nature 55 ya. Jadi di mana pada akhirnya jiwa itu sudah korup. Ya, sudah korup. Jadi korup itu pemenuhan kebutuhan dasarnya itu dengan prosedur yang dengan malprosedur 55 itu. Oke ya, jadi 55 ini 55 ya, Nature 55. Pemenuhan kebutuhan dasar sudah malprosedur. Korupsi, zina, macam-macam itu. Ya. Zina itu kan artinya malprosedur. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar saja sudah malprosedur. Pornografi itu malprosedur semua. Sudah malprosedur. Ini tantangan berat bagi peradaban. Tantangan berat bagi peradaban. Seperti itu. Termasuk dalam sains itu sudah malprosedur dengan sifat reduksionisnya itu membahayakan kemanusiaan. Tentu lebih tinggi sains itu 499, tapi itu secara holistik itu malprosedur. Kita tahu puncak dari sains di era pertama adalah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Itu puncak dari sains. Puncak sains. Ya. Puncak sains itu adalah Perang Dunia 1 dan 2. Ini sains di abad, puncaknya itu kan di abad 20. Awal sains di abad 21 adalah hoax. Media sosial yang bukan media sosialnya ya. Jadi manipulasi informasi itu awal sains di abad 21. Jadi puncak sains di abad 20 perang 1920 lah ya, abad 1920 itu Perang Dunia 1 dan 2. Awal sains di abad 21 adalah tetap saja sifat dasarnya sama, yaitu malprosedur. Tetapi dengan cara yang kalau di awal sains itu kan melahirkan teknologi fisik. Sekarang kayak teknologi informasi. Tapi sifat manipulatifnya tetap ada. Dan itu lebih berbahaya di awal sains abad 21 ini. Lebih berbahaya karena masif, mudah dilakukan siapa saja. Mudah dilakukan siapa saja. Jadi semua orang itu kemudian
diizinkan oleh media sosial untuk melakukan praktek mal prosedur. Itu yang juga dikhawatirkan Gita Wirjawan. Ini bagaimana ini? Dengan adanya media sosial, semua orang boleh melakukan mal prosedur. Nah, kemudian tuh beberapa tahun lalu ada semacam gerakan di mana yang tertuduh penyebaran, yang tertuduh aktor utama, yang tertuduh dalam proses kerusakan masyarakat adalah siapa itu? Mark. Siapa itu namanya? Mark? Ya, Mark namanya Ju itulah. Dia dulu di sini. Hentikan itu apa namanya? Sekarang kan sudah ada sensitif konten. Ya karena dengan kalau tidak ada begitu, aduh namanya aja udah Jugenberg. Aduh. Julaiha apa? Jugenberg. Aduh. Jugenberg. Dia baru dengar, tapi itu petisi 10 tahun yang lalu. Bahwa kalau ada apa-apa dengan peradaban, yang diseret pertama itu adalah Mark. Karena dia yang memberi fasilitas orang untuk melakukan mal prosedur. Dia yang memfasilitasi publik untuk melakukan mal prosedur. Disomasikan dulu. Saya juga pengen seret itu. Tapi dalam doa. Nggak punya kekuatan apa, toiletnya aja nggak bisa saya jangkau. Seperti itu. Mark Junaidi, gitu aja lah ya, biar mudah. Dia yang memfasilitasi orang untuk mal prosedur. Calonnya ini dia yang paling bertanggung jawab. Makanya muncul sensitif konten. Padahal tuh petisinya udah lama tuh. Saya masih 2012-an lah itu. Orang semacam saya ada semacam kecemasan. Ini bahaya loh ini. Apalagi ada fitur share. Waduh. Dan sekarang ada fitur add everyone. Add semua orang. Wah itu. Ada fitur add semua orang. Di mana seluruh pertemanan kita kena tag. Dengan satu perintah add semua orang. Add semua orang. Oke, itu Nature 55 itu ya. Dan itu orang nggak ini loh. Apa ya? Tidak ada upaya. Ini sebuah gerak kultural sebenarnya. Jadi sudah dianggap normal kalau orang itu koruptif. Itu sudah asumsi kultural. Nggak korup, nggak hidup. Nggak seks bebas, nggak puas. Itu sudah menjadi asumsi kultural bawah tanah. Memang sih kita ngomong di seminar-seminar, kampus-kampus, moral Pancasila, dia keluar seminar tuh sudah cek aplikasi. Iya, itu tuh artinya asumsi kultural bawah tanahnya itu 55 sebenarnya. Alhamdulillah ini kita di awal tahun ini nggak ada bencana ya nasional. Biasanya kan ada. Ya mungkin rahmat Allah itu karena banyak yang belajar kesadaran gitu ya. Biasanya setiap akhir tahun tuh ada aja bencana. Bencana alam, bencana yang paling parah itu patah hati. Itu paling parah itu udah. Itu bencana alam itu aslinya nggak terlalu parah ya. Tapi yang paling alhamdulillah patah hati
2023 ini banyak yang sembuh. Kalau bencana alam aja diurusin, bencana hati itu enggak pernah diurusin. Repotin. Yaitu korup. Seperti itu. Karena resonansi kaum ambiar, gunung banyak meletus. Ya sepanjang tahun kita menyaksikan, di akhir tahun, di awal tahun tuh ada aja. Sekarang tuh enggak ada berita itu ya. Alhamdulillah. Itu kita perlu syukuri secara nasional. Berarti terjadi pergeseran nature dalam asumsi kultural kita. Paling enggak ya yang 300 orang ini ya sadar gitu. Jadi dipanggil lagi. Usahakan tahun ini yang ikut Zoom kayak gini 500. Kalau sudah 500, saweran lagi. Beli Zoom yang 1000. Itu poinnya. Jadi di nature 55 itu betul-betul sangat-sangat pentaacuhan pada prosedur. Makanya kalibrasinya Hawking itu, dan itu sangat dibenci oleh orang-orang golongan tertentu, semacam gerakannya siapa tuh yang Mesir itu penulis tafsir Said Qutb itu kalau nggak salah 75 nature-nya atau 45 gitu. Ideologi tertutup. Ya benar itu. Walaupun dia pakai Quran. Saya bisa maklumi Hawking mengkalibrasi Said Qutb itu kalau nggak salah 75 atau 45. Ya karena ideologinya tertutup untuk kemanusiaan. Hanya yang ini saja, nggak boleh ada yang lain. Itu kan gamal prosedur. Itu kan sebuah perampasan terhadap kemanusiaan. Merampas hak-hak dalam kemanusiaan kita yang sejatinya itu umatan wahidan. Lalu dia bikin gerakan politik hanya untuk Islam. Loh, nggak bisa, Lur. Nggak bisa. Dikalibrasinya rendah. Gerakannya. Orang kemudian tidak suka dengan David Haji R. Hawking. Ya suka. Ya itu kalau gerakan itu adalah apapun dalam dunia ini, yang itu gerakan memecah kemanusiaan pasti di bawah 200. Termasuk gerakan-gerakan anti-Wahyudi. Anti-Wahyudi, anti-antian itu nggak bisa itu. Kita kemudian itu menjadi peraga pemecah umatan wahidan. Seperti itu. Nggak bisa kita. Nggak bisa. Itu poinnya. Lalu orang-orang di kelompoknya, Hawking ini kafir. Oh ngajarin Quran. Iya, Quran nggak ngajarin dikotomis. Dia mengajarkan adalah keutuhan manusia itu. Oh, anti-aging. Waduh. Anti-aging ya. Wah, enggak ada anti-antian itu. Malah kemarin ada yang WA saya, Bang, ada nggak ya obat anti-aging dalam waktu? Aku bingung. Maksudnya apa? Biar nggak ada tanggal tua, Bang. Tanggal muda semua. Aduh. Ada aja kreatif ini Mbak Nin. Ya. Jadi biar nggak ada tanggal tua. Jadi anti-aging dalam dimensi
waktu. Biar tanggal muda semua katanya. Gajian terus. Wah, ini orangnya datang nih. Ya ini ya. Jadi pada akhirnya nature 75 ke bawah ini adalah bencana sudah ini. Kita sudah mengundang musibah. Sudah mengundang musibah. Seperti itu. Alhamdulillah kita tahun ini musibah itu berkurang. Coba dihitung. Musibah alam itu berkurang. Musibah kemanusiaan kayaknya meningkat. Musibah kemanusiaan meningkat. Musibah alam alhamdulillah turun. Ya karena kita melakukan gerakan progresif nature alam semesta. Yang karyawan happy, perusahaan gulung tikar. Ya ini kita perlu syukuri. Ini kita coba lihat satu kawasan dari dimensi ketiga ya. Ini kita secara umum dulu. Secara umum bahwa ada wilayah kesadaran tuh yang nature-nya mendatangkan musibah gitu. 75 sampai ke bawah. Ini nature pawang musibah. Bukan pawang, apa namanya itu ya? Biang musibah. Jiwa itu selalu tertimpa musibah. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Tapi ada juga kemudian tuh bukan musibah dia, nature kegagalan. Nature kegagalan. Nature kegagalan tuh 125 ke bawah. Saya pernah ngalamin nature ini itu. Saya pernah ngalamin nature. Pertama kali saya merasa di dunia ini saya gagal. Itu awal-awal saya ke Jogja. Saya nggak bisa tidur, mikir malangnya saya. Merasa malang dalam perjuangan. Itu gagal, itu artinya malang dalam perjuangan. Malang dalam perjuangan. Perjuangan. Namanya berjuang itu bertahan hidup. Bertahan hidup. Kalau Al-Quran itu menggambarkan nature ini dengan istilah yatim piatu. Yatim piatu. Yatim piatu. Jadi kemalangan itu membuat jiwa jatuh, apa namanya? Tidak dia jeni kata orang Jawa. Enggak diwongke. Hak nasnya itu hilang atau kabur. Dia tidak bisa mendapatkan hak dasarnya, hak dasar untuk tumbuh.
Kalau yang ini hilang sudah hak dasar untuk hidup. Namanya musibah itu kan hak hilangnya atau berkurangnya hak dasar untuk hidup. Sementara gagal itu hak dasar untuk tumbuh itu hilang atau kabur. Seperti itu. Seperti itu. Saya dulu pernah di fase ini jiwa. Kayak saya mencari. Tahu ke jiwaku ini kok kayak yatim piatu. Gitu. Di Jogja sendirian karena nggak ada keluarga, nggak ada teman gitu ya. Suatu malam tuh saya mimpi suruh baca surat Ar-Rod. Saya mimpi. Setelah mimpi ini itulah kemudian tuh saya pergi mencari ayah ibu angkat. Saya enggak mau ibu kos, ayah kos. Karena itu hanya 4 persinggahan tubuh. Ya saya mulai mencari situ. Saya cari guru gitu ya. Setelah saya mimpi dikasih surat Ar-Rod ini. Ar-Rod. Jadi kemudian saya pelajari, oh ini tuh anjuran untuk mencari ayah ibu secara spiritual. Terus saya mulai, saya cari jalan kaki makanya saya ceritain anak ini saya jalan kaki dari sini ke sini loh. Saya mencari ayah ibu saya. Dan arahnya memang ke arah Giriloyo sana. Ya Allah tunjukin di mana saya harus ketemukan ayah ibu spiritual saya. Jalan kaki saya tiap hari itu nyari kayaknya di sini gitu. Tapi waktu itu hanya sampai di Jejeran waktu itu. Lalu saya melihat ada pondok sebelah kanan tuh dari ini, kalau dari Jogja, Pondok Al-Mahali kayaknya di sini ya. Tak cek-cek, lihat-lihat ke dalam, terus salat Jumat gitu ya. Tapi kok pakai bahasa Jawa gitu, khutbahnya gitu. Aduh berat ini. Berat. Akhirnya saya kayaknya bukan di sini deh. Saya dulu hampir itu belajar ke Banyuwangi itu. Saya ketemu ada teman yang di Jajaran, ketemu teman Jajaran, orang tarekat dari Banyuwangi. Ya saya kayak jiwa itu lagi mencari ayah ibu spiritual gitu. Dilaporin ke gurunya, ini ada anak yatim piatu yang sedang mencari. Terus nggak apa-apa bawa ke sini. Ya setelah ini mimpi ini, jadi lalu kemudian tuh keduluan ketemu Mbah. Ini ketemu Mbah itu langsung saya rasain itu keyatim piatuan jiwa itu saya melihat ini akan sembuh di sini. Nggak langsung terobati. Akan sembuh. Langsung terobati. Ini kebanyakan nonton iklan obat jos. Seperti itu. Seperti itu. Saya melihat apa sih makna yatim piatu secara batin? Yatim itu jiwa tidak memiliki konsep apapun untuk bisa tumbuh. Itu yatim. Nggak punya konsep apapun untuk tumbuh.
Sementara piatu itu jadi kalau konsep itu kita ngomongin fakultas akalnya berarti. Jadi akalnya itu lemah. Akalnya ini baru akal reseptif. Akal reseptif. Saya waktu itu kan menghentikan akal reseptif ini dalam bentuk aku nggak mau lagi nerima kiriman. Akal reseptif harus saya ganti menjadi akal konsepsi. Situ saya menderita tuh. Ada keberanian karena akal reseptif ini membuat saya tidak kreatif. Merasa miskin. Akal reseptif itu bikin saya miskin. Seperti itu. Akal reseptif. Istilahnya kalau di teman-teman ini kenyang syafaat akal reseptif. Kenyang syafaat. Akal reseptif ini harus ditinggal ini. Ciri yatim tuh makan syafaat. Akal reseptif namanya. Yatim itu kan nggak ada bapaknya. Yang mengkonsep peradaban itu kan bapak. Yang mempersiapkan bibitnya adalah mae. Ya, kita pakai mae ya, wes. Nggak usah uminya. mae ya, wes. Itu peran ayah. Keayahan itu adalah mempersiapkan konsep untuk akalnya anak-anak. Seperti itu. Kalau ibu itu adalah modalnya menguatkan kolbunya. Ibu itu menguatkan kolbu. Jadi nafs ini dia ada dua fakultas. Nafs itu dia ada ayah ibu gitu. Ini bukan dan sebenarnya ayah ibu satu kesatuan utuh. Seperti itu. Nafs. Nafs itu muncul karena keutuhan ayah ibu. Yang ayah ibu ini hanya kayak binatang, modal sperma aja, itu jiwa itu yatim piatu. Hanya proses biologi. Itu nanti hanya modal basar. Jadi basar tidak pernah jadi nas, apalagi insan. Jadi kalau orang tuanya itu kesadarannya kesadaran basar, modal tubuh, modal otot, dan desahan itu ya, itu nanti jiwanya nanti yatim piatu itu. Iya, jiwanya yatim piatu. Biar nggak dimanipulasi sama apa itu pornografi itu loh. Anak-anak kan dimanipulasi pornografi. Karena Anda mengerti konsep basar, nas, dan insan. Kerja-kerja terus orang tuanya itu. Nggak pernah mengerti konsep basar, nas, dan insan. Kalau bahasa Jawanya mungkin kalau
Nas itu uwong. Insan itu menungso. Menungso itu insan. Menungso tanpa tengger. Insan tanpa ciri. Insan tanpa topeng. Uwong itu dia masih, jadi basar itu 1 sampai 2. 3, 4 itu masih uwong. Terus nanti di atas itu baru menungso. Mungkin kurang lebih begitu ya. Seperti itu. Hati-hati ini ya. Itu udahlah, anak-anak ini harus sudah dimasukin surau semua aja dulu ini. Sama orang-orang tuanya. Karena itu sudah hilang konsep basar, nas, insan. Nggak ada lagi itu di sekolah. Yang penting kamu jadi sarjana. Iya, sarjana tapi sarjana basar. Basar itu manipulatif kayak binatang dia. Tidak mengerti prosedur. Yang mengerti prosedur itu adalah uwong. Tapi uwong yang level akalnya level konsepsi. Bukan reseptif itu. Masih bayi. Masih bayi. Belum jadi uwong. Jelek kena. Nah, itulah. Perlu dipukul juga ini kadang-kadangnya. Perlu dipukul. Tahu, wes. Ya saya dulu tahu itu, tapi waktu itu saya ya Allah gitu. Dasarnya dari kampung dulu itu. Dulu itu di kampung tiap 3 bulan itu hatam. Hatam Quran itu, keluarganya gitu. Jadi masih belum kena namanya papilon itu. Belum kena. Jadi masih ngaji, tahajud itu masih kencang, tapi kok aku rasa yatim piatu. Baru 6 bulan tiba di Jogja itu yang saya bawa modalku dari rumah itu belum habis, masih bisa. Tapi itu kemudian nggak bisa mengatasi nature baru. Ternyata saya hanya nggak yatim piatu di kampungku karena keluargaku banyak, nggak mungkin kelaparan, ya kan? Kebunnya bapakku banyak. Tapi ketika di Jogja, HB itu bukan keluarga saya. Situ saya yatim piatu di Jogja itu rasanya Masya Allah. Makanya pas lihat Salis datang ke kantor, sini. Masuk, kamu tidur di kamar saya aja ya. Tahu rasanya yatim piatu di daerah baru. Tahu betul. Mejikome, simpan aja mejikomu. Awalnya itu saya mintain uang 650. Tak kembaliin ke dia itu. Tampil dulu tapi. Biar dia tidak mal prosedur anak ini. Mana janjimu katanya mau kasih saya uang berapa lewat list? 650 ya. 650 itu uangnya recehan semua. Karena dulunya kerja jaga toilet. Itu uangnya tak terima, sini kasih dulu ke saya uang. Kasih dulu, baru saya kasihkan inangnya Pak Rudi. Pak Rudi ini uangnya Salis, tolong diinin. Jadi enggak boleh nggak sesuai prosedur, tetap aja. Jadi dia ini bagus ini. Awalnya udah bagus, sesuai prosedur. Uangnya itu uang berapa? 2 ribuan ya.
Uang 2.000-an itu sampai Pak Rudi bingung hitungnya. 650.000 uang 2.000-an. Kata Pak Rudi arei kira nyusahin saya ini. Ya uang dari jaga toilet. Itu gondol kotak toilet apa kerja tulis? Oh kerja, alhamdulillah. Prosedur ya, prosedur. Kirain gondol kotak toilet. Saya nggak tanyain waktu itu. Saya nggak tanyain karena saya langsung teringat betapa yatim piatunya aku dulu pertama di Jogja. Nabi itu dari kecil ngerasakan nature ke yatim piatuan. Makanya paling sensitif dengan kemanusiaan. Kenapa? Terus tahu rasanya. Sedih gitu. Yatim piatu. Yatim piatu. Nah, sewaktu itu saya kemudian tuh ya mimpi ya, karena masih kencang lah tahajud. Tahajud nggak lepas, modal dari SMP gitu. Dengan tahajud itu kita dapat apa namanya itu ya, anestesi batin dari sifat jamalnya. Nggak bisa lagi sekarang. Tapi itu sekarang udah mulai terbangun jam 3 subuh itu otomatis. Ya kadang-kadang terbangun tapi nggak salah, cuman bangun sedikit, lalu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tidur lagi. Tapi aku sudah nitip absen walaupun nggak kuliah. Karena dulu jiwanya itu, saya kalau belajar itu di waktu subuh dulu. Hari SD itu. Ibu saya selalu kalau kamu mau pintar, belajarnya sebelum subuh, waktu duha kamu belajar. Itu saya tradisi dari sebelum kenal papilon. Sebelum kena agas, sebelum kena hailai, itu tradisiku bagus. Ya, tradisinya bagus, tapi ya seperti itu. Ya itu dulu. Saya punya pengalaman dengan surat Ar-Rod itu. Jadi saya itu hanya petir, bukan cahaya. Saya itu hanya efek dari dunia, bukan sutradara. Itu kan maksudnya petir itu gitu. Kamu hanya efek, kamu relatif. Petir itu kan bunyi doang yang keras. Tapi itu kan bukan, itu hanya efek kan? Efek. Hanya efek. Saya udah tiba waktu itu. Waktu di kampung saya enggak efek. Saya sutradara. Kenapa? Saya bisa milih-milih. Masih murni apa? Lingkungannya genuine. Saya bisa ke rumah paman saya, di ini nggak bisa kemana-mana. Nggak ada yang bisa saya kunjungi. Gitu. Jiwa saya itu nggak ada ruang eksistensinya. Kecuali di kamar. Yang semalam tuh ada Om San datang. Kamar kami itu segini. Barang termewah di kamar kami adalah sarung bantal dan sempak yang dijemur karena nggak kering di luar. Gitu. Itu barang termewah. Waktu itu, Om San itu, yang saya pajang fotonya di profil saya, itu saksi hidup. Bagaimana kami survive. Bagaimana survive. Kalau nggak makan tuh biasa. Yang nggak enak itu ditagih sama ibu kos. Mana uang listrik? Oh itu kami kabur ke kuburan tuh. Alasan tirakat cari uang sih itu. Itu yatim piatu seperti itu. Ngerasain betul tuh. Kalau yang menarik musibah saya ya ke diskotik itu menarik, tahu betul nature itu. Karena apa? Saya menarik musibah. Saya diselamatkan dari musibah itu karena satu hari setelah maghrib, udah nggak maghrib saya itu, hanya
orang lain yang maghrib. Jadi mengatakan setelah maghrib itu orang lain yang setelah maghrib, aku enggak. Teman-teman itu malam minggu, ayo ke puncak. Capek kita ke kota. Maksudnya kota itu ke Jakarta gitu. Untuk joget itu capek. Kita ke puncak. Ikut ya. Yo guys, ikut. 3 mobil. Pas mau berangkat itu aku kayak hadir ibuku gitu. Hadir. Terus aku melo, kalau ibu kan waktu itu kan masih ini ya. Melo gitu. Apa ibuku kurang duit gitu. Itu dalam istilah Muna itu ada tanda-tanda kehidupan ya. Kalau kamu dapat minggu, ada minggu namanya. Ada diajarin dulu sebelum berangkat itu ada tanda-tanda bahaya. Jadi bahaya itu tidak datang mabedunduk gitu, enggak. Ada sebelum itu ada tanda, ada alarm. Ada alarm. Nah, dokomingku ya istilahnya ini. Saya diajarin dulu itu sebelum berangkat. Hati-hati gitu. Mungkin kalau sekarang itu jam langka itu kayak begitulah. Ada minggu diajarin, kok ada apa ya? Ada tanda di badan saya dan itu muncul ibuku. Ini pasti proteksi. Divine protection dari Al-Jamal gitu. Ya kan? Nggak bisa saya berangkat. Dibilang, cemen kamu. Belum ahlu diskotik. Kalau malam minggu tidak berangkat. Karena itu puncaknya kan. Kamu belum bisa dibilang ahlu diskotik. Ya nggak apa-apa gitu. Free saya itu. Nggak ada semangat. Set gitu. Itu ciri Jamal itu. Hilang semangat untuk merusaknya itu. Set gitu. Dimasukin freezer. Akhirnya saya nggak berangkat. Nangis saja itu. Besok subuh baru saya dapat telepon. Dapat nomornya dari HP teman, 3 teman-temannya 3 mobil sudah berada di kamar mayat di rumah sakit PMI Bogor. Silakan datang gitu. Situ saya. Iya, ada perempuan. Tank top bajunya. Ternyata Bu Latifah baca beritanya. Lalu pakai tank top kabel. Layung. Ya itu tuh saya akhirnya itu saat itu saya nggak mau lagi menarik musibah. Saya nggak mau. Akhirnya waktu itu untuk membuat jiwa aku punya dunia lain, saya pergi mendaftar kuliah di UT. UT-nya jauh dari Jakarta, Cilegon, di ujung sana. Kalau saya emosi jiwa, saya ke Pantai Anyer. Saya dulu kuliah, cuman 3 semester. Ribut juga akhirnya tempat kuliahan. Itu jiwa saya yang menarik musibah itu ada. Sini, gitu. Tahu saya nature ini. Tapi yang gagal itu yang di sini. Yatim piatu. Yatim piatu itu kemudian diobati sama Mbak ke yatim piatuan itu. Makanya sampai dikasih nama. Gitu. Saya dikasih nama. Diambil. Jadi kalau ada jiwa itu yang yatim piatu dan dia mencari gitu, dia kasih nama itu. Kalau kan ketahuan tuh, ini anak ini jiwa yatim piatu. Saya ada beberapa itu saya kasih nama sendiri karena itu memang jiwanya butuh itu. Butuh pegangan dulu sebelum dia punya medan frekuensinya sendiri. Itu dipinjamin aja gitu. Seperti itu. Nah, yatim piatu ini dibutuhkan apa ya? Nggak cukup sebenarnya hanya beasiswa GNOTA itu nggak cukup. Kan kita ada program di zaman Pak Harto itu, beasiswa Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Jangan hilang hanya Super Semar. Ya. Super Semar. Loh, super Semar itu buat yang prestasi, Mas. Aku ikumbien. Yang tidak prestasi kan ada. GNOTA itu beasiswa dari BKKBN. Tahu aku disuruh ikut kok. Enggak, aku super Semar. Aku super Semar. Aku super Semar. Dulu ada GNOTA itu, BKKBN ngurus saya.
Tahu saya cerita itu. Saya berpartisipasi. Oke, opo tuh. Teman-teman saya banyak dapat. Bukan super semar. Bukan. Kita lihat kwitansinya beda. Dulu SMP itu. Kita lihat. Kalau yang juara 1-3 itu super semar. Yang itu yang nggak juara, yang dari kalangan tidak mampu secara ekonomi, minta surat ke tangan RT RW kan itu. Kalau super semar nggak pakai RT RW, nilai dia. Nilai raport. Seperti itu. Seperti itu. Jadi mereka butuh surau ini. Mereka butuh surau kalau mau spiritual. Keyatim piatuan jiwa itu enggak bisa gen otak. Itu hanya untuk instansi formal. Keyatim piatuan jiwa itu butuh surau yang banyak. Tetapi di sana harus ada proses pemulihan keyatiman itu. Visi harus ada. Proses tazkiyatun nafs, nafi isbat, biar kolbunya sehat. Seperti itu. Seperti itu. Jadi waktu itu saya diberi konsep oleh Mbah itu. Konsep pertama kali yang diajarkan saya, itu konsep yang sempurna antara ayah dan ibu. Allahul latifum bibadihi yarzuquhu mayasha wa huwal qawiyul aziz. Di sana ada sifat feminimnya Tuhan, dan di sana ada sifat maskulinnya. Diterangin betul sama Mbah itu. Pompondoan anak iki yatim piatu. Iya, sampai saya kemudian dikasih nama, "Wes kamu jadi anakku ya." Iya, ini yang saya suka. Dianakan gitu. Karena untuk jiwaku gitu. Yatim piatu. Jadi keyatim piatuan ini terjadi ketika era industrialisasi, jam kantor. Jam kantor. Yatim piatu semua jiwa itu. Kalau kita lihat kapan jiwa ini di dalam abad modern, yatim piatu. Sejak ada jam kantor, ayah ibu itu sudah tidak lagi menghayati peran keayahan keibuan yang digantikan oleh peran profesional. Semua jiwa yang lahir hampir yatim piatu. Hampir yatim piatu. Ada industri di sana. Tapi industrinya itu adalah industri yang berbau pabrikasi. Kalau musibah ini kapan muncul? Sejak ada industri hiburan. Itu aja intinya itu ya. Nggak usah ditutup-tutupi. Industri hiburan itu mendatangkan musibah. Industri pabrikasi mendatangkan keyatim piatuan. Industri politik mendatangkan rejim yang mendukung yatim piatu dan musibah. Itu aja intinya. Itu aja intinya, wes. Seperti itu. Industri. Maka ini kemudian memang mesti kita hadirkan asumsi kultural baru. Asumsi kultural baru. Jiwa terhibur tanpa ke tempat hiburan.
Itu kita harus bikin asumsi kultural di mana jiwa itu senang tanpa menarik musibah. Itu gerakan yang dilakukan oleh Gus Baha. Cukup kamu pokoknya ngaji itu jangan yang serem-serem. Ngakak-ngakak aja. Itu sudah pahalanya besar. Meredam, mencari kesenangan di tempat yang merusak. Ya TBP ini salah satu itu. Biar anak-anak enggak pagi-pagi nggak nyari video porno. Dengerin TBP itu. Ya Mas Camin dapat pahala Prof. Ridho menginisiasi gerakan obrol-obrol pagi. Seperti itu. Ngaji kayak Gus Baha itu luar biasa. Orang sudah bahagia dengan ngaji-ngaji itu. Kita tidak bahagia lagi dengan gosip. Nggak bahagia lagi. Harus banyak yang gerakan semacam itu. Ngaji yang tidak serem. Biar nggak ngaktifin VPN. Waduh, aku punya VPN nih. Tapi buat kuliah di materi-materi situs-situs Rusia itu loh. Kan nggak bisa diakses tanpa VPN. Saya banyak itu dibeliin Mas Camin. Maksudnya nitip Mas Camin, Mas. Kemarin baru beli lagi. Kuliah yoga. Belajar terus saya. Kuliah yoga. Kata Mas Camin, kamu udah ngajarin yoga? Enggak, dilihat itu nopo gitu loh. Takut amat. Nakut. Pilih ya, ada di sana ada pancaran apa gitu kan. Nggak boleh menutup diri. Ini umat kita ini kebanyakan yang takut-takutin. Akhirnya itu nggak tumbuh. Saya tak bilangin dari kecilku di rumah punya Bible. Di rumah itu ada Injil, ada Bible, Bible, ada Quran. Itu biasa itu. Ibu saya itu sudah membelikan. Biar kita nggak anti-antian gitu. Biar kita ini fokus pencerahan gitu. Fokus pencerahan. Seperti itu. Jadi ini kita sibuk ya ini yatim piatu jiwa, nggak ada yang urus batinnya. Kampus tidak mengurus keyatim piatuan jiwa. Kampus tuh hanya melayani permintaan fungsi industrialisasi, bukan fungsi pencerahan. Itu maaf ya kampus ya. Maaf ya mampus. Maaf ya, sorry. Ya karena orang gimana? Gimana? Kamu reduksionis. Kamu mengajarkan fungsi Bapak. Tapi Bapak yang nggak laki. Bapak yang menjual anaknya ke industri. Itu kebapakan di kampus. Itu Bapak yang memperbudak anaknya ke industri. Mengajarkan konsep, tapi konsep bekerja. Itu intinya kampus tuh. Seram ya? Iya dong. Kena dia tuh. Tawon. Gitu ya. Sengat dulu dia. Iya dong. Gimana saya dulu itu? Saya mau cerita tentang bagaimana mengatasi keyatim piatuan jiwa itu. Panduannya Arad. Ya. Biar kamu otentik, tidak jadi petir. Petir itu hanya kayak kentut dia itu. Biar kamu nggak jadi generasi kentut. Kehadirannya bawa problem bagi dirinya dan orang lain. Jadi problem itu bagi masyarakat. Saya waktu itu ya ada mimpi karena jadi problem bagi ibu kos saya.
Listrik udah jadi problem bagi PLN. Saya, ya Allah, ini gimana jiwaku. Salat tahajud tuh. Mimpi saya dikasih, kamu baca ini ya. Saya beritahu Mbak, oh ya sini. Langsung diambil anak, kamu anak saya. Saya datang ke Mbak itu sudah membawa ini. Mbak, semalam aku mimpi diberi surat Ar-Rod, dibawa Quran gitu, surat Ar-Rod gitu. Mbak, langsung mudeng. Oh iya. Jadi saya ke guru itu sudah punya visi, tapi nggak ngerti sudah punya apa ya? Sudah punya kata belece lah istilahnya tuh. Tahu kata belece ya? Sudah punya surat pengantar. Saya mencari soalnya. Saya sudah sadar krisis. Jadi Mbak itu sudah punya kata pengantar. Mbak, saya dapat ini. Mbak, oh ya sih saya terima. Sudah punya kata belece dari alam mimpi. Seperti itu. Mbak itu menerima itu. Ciri yang surat Ar-Rod ini tahu benar saya. Tahu benar. Pokoknya kamu ndak diuwongke justru jadi problem. Anak gelandangan, pengangguran itu di nature ini 80 itu. Nature 80. Aman kali pokoknya Lis. Aman kamu pokoknya. Majid ya, kamu prosedural tak ini benar-benar itu. Nggak akan gelandangan pokoknya. Aman. Nah, dia Jenny. Nanti jadi menungso. Sekarang proses dari wong ke menungso. Tidurnya di musola dia, nggak mau di dapur, ntar bau kecap. Tapi hampir sekali bunuh saya ini. Miloku dicampur kecap, nggak dicampur madu. Ternyata botol madunya diisi kecap. Waduh, mencret saya 4 hari. Anak-anak itu isi manipulatif, botolnya ke manipulatif. Iya, tanya Salis, kamu melakukan manipulasi enggak, Bang? Oh, berarti kamu hanya buta, kamu nggak waspada. Ini kamu bunuh saya ini. Makanya sekarang yang bikin Milo, kalau nggak Pak Rudi, Salis saya, wes. Sekarang tak kawin ini ke Pak Rudi aja yang bikinin ya. Soalnya Salis masih matanya masih belum jeli. Kalau Pak Rudi belum ada kecelakaan. Belum ada sekali. Kalau ini Salis tuh, aduh, mencelakain. Tapi bukan salahnya. Sengaja katanya kan. Sengaja katanya. Enggak, bukan dia yang salah. Botol maduku habis. Nah, di dapur itu saking iritnya, itu diisi kecap botol maduku gitu loh. Ya Allah. Makanya jangan beli kecap saset, beli botolnya gitu. Itu gara-gara anggaran botol ditiadakan, saya hampir mati. Makanya sekarang separuh dia ya Bapak yang bikin. Wah. Jiwa muda-muda berbahaya. Ini yang mawasnya mawasnya enggak, masih kurang gitu. Ini Pak Rudi katanya difatihain dulu sebelum dibikin. Wah ini Pak Rudi ada laporan. Kalau Pak Rudi hanya masak nasi nggak jijek leke disuruh puasa berarti. Kalau Pak Rudi saya udah ini makanya kemarin saya ceritain Pak Rudi itu sama orang Muna iki. Pak Rudi selama ini belum pernah itu bikin apa saya hampir ini gitu. Makanya kemarin dia mereka kalau yang goreng ikan biar Pak Rudi aja katanya kata orang Muna. Ya itu ininya gitu. Karena
Nah, ini ada laporan aja ini, Pak Rudi masa nasi nggak dijegleke, bikin kambuh mahnya orang. Teman belajarnya tapi teman belajarnya yang di kopio gitu ya, bagus juga lah ya. Jangan ke saya gitu. Seperti itu ya. Pak Rudi saya lihat sebelum minta lihat tuh baca Bismillah. Terbiasa layani. Itu nafs. Cuma belum bisa ngomong aja ini. Karena habis gorokannya belum sembuh. Habis kepotong. Iya, habis kepotong lehernya. Untung nggak putus. Jadi Pak Rudi ini operasi pita suara sekarang. Karena dulu putus pita suara. Diketok sama hakim. Diketok sama palu hakim. Tenggorokannya retak ke pita suara. Putus. Jadi ini pasien pasien jangka panjang. Pasien jangka panjang. Aduh. Enak kalau kita itu tahu jiwa. Dan di Quran itu ada istilah-istilahnya itu istilah-istilah yang humanis, yatim piatu. Oke. Bu Ari tahu, kenapa Pak Rudi nggak bisa bersuara? Tenggorokan pecah, pita suara hampir putus. Ya itu tragedi dalam kemanusiaan. Itu pulihnya walah-walam. Ini harus operasi berkali-kali. Berat soalnya. Jadi itu ya. Jadi yatim piatu ini yang membutuhkan kehadiran keayah ibuhan dalam peradaban. Makanya kemudian tuh kalau ayah ibu itu tidak didapat di keluarga, dia akan dapat di guru spiritualnya. Oke, detailnya nanti besok ya, karena saya harus istirahat dulu, siap-siap untuk jam 10 ada kelas. Tapi paling enggak teman-teman tuh ada kategori-kategori lah ya. Ada kategori. Nanti besok lagi bab yatim piatu ini kita lanjutkan. Satu surat malah ini, ada suratnya ini kan, yatim piatu ini. Penguasa itu yang ngambil hak yatim piatu itu. Budaya juga. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu besok pagi ya. Bagi teman-teman alumni bisa riset MTLOC ya. Jumat besok kita ada MTLOC. Dan bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan mendaftar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.